Oke, ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambe Darman Rizkiansyah. Mohon izin Ibu, Bapak untuk merekam melalui HP karena OBS saya sedang tidak bisa. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktik 1 saya, yaitu membuat aplikasi restoran sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java. Program yang saya buat itu bernama Warung Sedapnyo. Program ini memiliki 4 fungsi utama, yaitu pertama, menampilkan daftar menu makanan dan minuman. Kedua, menampilkan pesanan dari pelanggan dengan maksimalnya itu 4 menu. Ketiga, menghitung total biaya beserta pajak, biaya layanan, dan diskon. Lalu keempat, mencetak struk pembayaran. Yang menjadi fokus utama dalam tugas ini adalah penerapan struktur keputusan atau if else sesuai syarat soal yang sudah ditentukan. Saya akan menampilkan 3 skenario berbeda agar semua cabang keputusan bisa kita lihat. Baik, langsung saja kita mulai ya. Oke, program ini terdiri dari 2 kelas utama. Kelas pertama adalah kelas menu. Kelas ini berfungsi untuk mempresentasikan suatu item menu di restoran. Nah, di dalam kelas menu ini saya mendefinisikan 3 atribut, ada nama, harga, kategori. Nah, nama ini itu bertipe string. Nah, nama ini itu nanti akan menyimpan nama-nama menu-menunya. Lalu untuk harga, menyimpan harga persatuan bertipe double ya. Lalu kategori bertipe string itu nanti akan berisikan nilai makanan atau minuman. Kelas ini juga dilengkapi dengan konstruktor untuk menginisialisasi ketiga atribut tersebut. Mohon izin azan, saya pause dulu. Oke ya, maaf tadi ada azan, kita lanjut lagi. Oke, kelas ini juga saya lengkapi dengan konstruktor untuk menginisialisasi ketiga atribut tersebut, serta ada getter dan setter untuk mengakses atau mengubah nilai atribut dari luar kelas. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan main Java. Nah, kelas kedua adalah kelas main, itu kelas utamanya program ya ini. Nah, di bagian di atas kelas main ini ya, saya mendeklarasikan 2 buah array, ada daftar makanan dan daftar minuman, yang mana masing-masing berisi nama chip menu dengan kategori makanan maupun minuman. Sesuai syarat soal, setiap array itu memiliki minimal 4 item. Oke, data menu yang tersedia ini antara lain bisa dilihat sebagai berikut. Oke, selain itu juga saya mendefinisikan beberapa konstanta. Nah, di sini ada pajak sama dengan 10% dari total biaya, ada biaya layanan 20.000, batas diskonnya 100.000, batas bogol 50.000, maksimal pesanan 40 maksimal per transaksi. Oke, metode pertama adalah tampilan menu. Tampilan daftar menu dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Pertama makanan, lalu selanjutnya akan ada daftar minuman ya. Sesuai dengan ketentuan, program ini tidak menggunakan struktur pengulangan atau loop ya. Karena itu setiap item menu ditampilkan dengan memanggil metode helper. Nah, metode helper ini tampilkan item menu secara manual satu persatu untuk setiap indeks array. Nah, oke. Tampilkan item menu ini metode helpernya. Nanti metode tampilkan item ini itu bertugas menampilkan 1 baris menu. Di dalamnya terdapat struktur keputusan if untuk memastikan indeks yang diakses tidak melebihi panjang array. Ini adalah bentuk validasi agar programnya tidak error. Oke, metode kedua adalah terima input pesanan. Nah, metode ini dipanggil sebanyak 4 kali secara berurutan di metode lain tanpa loop untuk menampung maksimal 4 pesanan pelanggan. Nah, ini
Oke, format inputnya ini yang digunakan adalah nama menu sama dengan jumlah contoh ayam bakar 2. Nah, di dalam metode ini terdapat beberapa struktur keputusan. Ada if check, apakah sudah mencapai batas maksimal 4 pesanan. Lalu ada if check apakah input mengandung tanda sama dengan. Ada if check apakah jumlah dimasukkan lebih dari 0. Lalu ada if check apakah nama menu ada di dalam daftar. Jika input tidak valid, program menampilkan pesan peringatan. Dan soal pesanan tidak terisi. Oke, ini codingannya. Ini akan menampilkan pesanan error jumlah lebih dari 0 gitu dan seterusnya. Oke, selanjutnya ini adalah bagian terpenting dari tugas ini ya. Sesuai soal ada 2 aturan diskon yang diterapkan restoran. Aturan 1 yaitu diskon jika total belanja melebihi 100%, diskon 10% jika total belanja melebihi 100.000. Lalu aturan kedua, beli 1 gratis 1 bogo untuk minuman termurah jika total belanja melebihi 50.000. Dari 2 aturan ini ada 3 skenario yang mungkin terjadi. Skenario A, total di bawah 50.000 tidak ada diskon sama sekali. Lalu skenario ketiga, skenario kedua, total antara 50.000 sampai 100.000 hanya bogo. Lalu skenario ketiga, total di atas 100.000 kedua diskon aktif bersamaan. Mari kita lihat implementasi kodenya. Nah, ini implementasi kodenya ini sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita akan langsung menjalankannya, programnya tersebut ya. Oke, kita run. Nah, ini tampilannya. Oke, kita akan mencoba skenario A yang tadi pertama. Skenario A ini saya akan memesan menu dengan total di bawah 50.000. Ya, tujuannya untuk membuktikan bahwa tidak ada diskon yang aktif. Kita coba pesan soto ayam 1. Soto ayam sama dengan 1. Oke, berhasil ditambahkan. Lalu kita pesan kedua, pesan minumannya es teh manis sama dengan 1. Oke, pesan ketiga kita tuliskan selesai saja. Nah, total sebelum pajak ini 25.000. Pastikan struknya tidak menampilkan keterangan diskon maupun bogo ya kan. Oke, kita lihat hasilnya. Total pesanan ada 25.000. Karena nilainya di bawah 50.000, kondisi if total lebih besar daripada batas bogo bernilai false, sehingga promo bogo tersebut tidak aktif ya. Sehingga promo tersebut tidak aktif. Begitu juga kondisi if total lebih besar batas diskon bernilai false, karena 25.000 jauh dari 100.000. Jadi struk hanya menampilkan total pesanan lalu ditambah pajak 10%, yaitu 2.500, dan biaya layanannya ada 20.000, sehingga total yang harus dibayarkan adalah 47.500. Tidak ada diskon. Skenario A berhasil dibuktikan. Oke, lanjut ke skenario berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja ke skenario C, di mana skenario C adalah skenario yang paling lengkap. Saya akan memesan menu dengan total melebihi 100.000 dan menyertakan minuman sehingga kedua diskon aktif bersamaan. Coba lagi ya. Sini saya akan memesan rendang sapi sama dengan 2, ayam bakar sama dengan 1, kopi susu kekinian sama dengan 1, es teh manis sama dengan 2. Oke, nah ini dia ya. Ini adalah skenario terlengkap. Mari kita telusuri alur keputusannya. Total pesanannya itu oke, maaf sebelumnya, ini tadi saya ada salah ketik, rendang sapinya tidak ditemukan. Baik, saya ketik lagi ya. Oke, es teh
es teh manis sama dengan 1. Oke ya. Nah, ini adalah skenario terlengkapnya. Mari kita telusuri awal keputusannya. Jadi total pesanannya itu adalah 138.000, dimana kondisi pertama if total lebih besar daripada batas diskon. Jadi 138.000 itu lebih besar daripada 100.000, itu akan bernilai true, maka diskonnya akan aktif. Nah, diskonnya itu 10%, yaitu 13.800, sehingga total setelah di diskonnya itu adalah 124.200. Nah, kondisi keduanya itu adalah kondisi if total sebelum diskon lebih besar batas BOGO dan ada minumannya, dimana 138.000 lebih besar daripada 50.000 itu bernilai true, ada minuman true ya. BOGO-nya juga akan aktif. Program mencari minuman termuat pesanan minuman kopi susu kekinian 18.000, es teh manisnya tadi 5.000 ya, minuman termurahnya es teh manis. Nah, jadi yang digratiskan adalah si es teh manisnya tersebut begitu. Lalu perhitungan akhirnya sih seperti ini ya guys ya. Total sebelum diskonnya ada 138.000, diskonnya 10% itu 13.000, total setelah diskon sekian, potongan BOGO sekian, pajak sekian, hingga total yang harus dibayar adalah 151.120. Kedua diskon aktif sekaligus. Skenario C berhasil dibuktikan. Metode terakhir adalah metode cetak struk. Nah, metode ini mencetak seluruh informasi transaksi ke layar, termasuk detail setiap item yang dipesan, subtotal per item, informasi pajak, biaya layanan, dan total akhir. Nah, ini ya tampilannya yang menarik. Di dalam cetak struk juga terdapat struktur keputusan untuk menampilkan informasi diskon secara kondisional. Jadi if dapat diskon jika kondisinya aktif. Nah, ini. Program menampilkan keterangan diskon beserta nilai keterangannya di struk. Nah, jika tidak ada diskon sama sekali, kedua blok ini tidak dieksekusi sehingga struk tampil bersih tanpa keterangan diskon. Juga penerapan struktur keputusan untuk tampilan output, bukan hanya untuk perhitungannya saja. Baik, itu tadi ada penjelasan lengkap tugas praktik 1. Mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari. Pertama, dari sisi struktur programnya ada kelas menu, lalu ada kelas main, dimana kelas menu itu mempresentasikan data menu dengan atribut nama, harga, dan kategori tadi. Lalu ada kelas main berisi semua logika aplikasi yang terbagi dalam beberapa metode sesuai dengan fungsinya. Lalu data menu disimpan dalam array objek menu. Oke. Kondisi dari struktur keputusan kita telah melihat 3 skenario tadi. Mohon maaf karena videonya berdurasi 15 menit, jadi hanya menampilkan skenario A dan C nya saja. Lalu kedua skenario tersebut sesuai dengan petunjuk soal. Program ini tidak menggunakan struktur pengulangan atau looping ya guys ya. Semua iterasi dilakukan dengan pemanggilan manual per indeks. Demikian penjelasan dari saya, semoga ini dapat membantu memahami cara kerja program dan penerapan struktur keputusan dalam pemrograman Java. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.